Pemirsa, sebanyak 97 warga negara Indonesia melarikan diri dari perusahaan scam online di kota Krai Tum, Provinsi Kandal, Kamboja, hingga menyebabkan kericuhan di lokasi. Dari 97 WNI, 11 orang dikabarkan dirawat di rumah sakit. Insiden kaburnya 79 WNI dari sebuah lokasi yang diduga perusahaan penipuan scam terjadi pada 17 Oktober lalu dan menjadi viral di sosial media. Sebagian besar dari mereka berhasil diamankan oleh pihak kepolisian setempat, sementara beberapa lainnya dilarikan ke rumah sakit di kota Krai Tum, Kamboja untuk mendapatkan perawatan. Kasus ini menjadi sorotan akibat maraknya praktik perekrutan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui tawaran kerja palsu. Modus yang digunakan umumnya menjanjikan gaji tinggi, namun korban justru dijebak untuk bekerja di perusahaan yang menjalankan aktivitas penipuan daring. Sementara, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Juda Nugraha, menjelaskan benar adanya insiden kaburnya 97 WNI, di mana 86 orang telah berada di kantor polisi kota Krai Tum, sementara 11 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Selain itu, KBRI Phnom Penh juga telah memberikan bantuan logistik dan pendampingan hukum bagi para WNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Samarinda gempar oleh kaburnya 15 tahanan dari ruang sel Polsek Samarinda Kota. Para tahanan ini kabur dengan cara menjebol dinding kamar mandi di ruang tahanan. Inilah para tahanan yang dibekuk polisi usai kabur dari sel tahanan Polsek Samarinda Kota. Para pelaku ini langsung dibawa ke rumah tahanan Polresta Samarinda untuk diamankan. Dari 15 tahanan yang kabur, 10 orang sudah berhasil kembali diamankan. Para tahanan tersebut telah merencanakan kabur dengan cara menjebol dinding sel tahanan dengan menggunakan pipa jemuran dan paku. Para tahanan yang kabur diketahui merupakan tersangka dari berbagai kasus, mulai dari curanmor, narkoba, hingga persetubuhan anak di bawah umur. Ini kita sudah mengamankan 10 orang, ya 10 orang tersangka yang tadi malam tahanan yang kabur. Kalau kemarin rekan-rekan media pasti sudah monitor semua, itu ada 15 tahanan kita yang kabur dari tahanan Polsek Samarinda Kota. Alhamdulillah berkat kerjasama dan bantuan juga dari seluruh relawan dan seluruh masyarakat yang ada. Jadi masih ada kurang 5 orang lagi. Ini anggota masih terus bergerak di lapangan untuk memastikan untuk bisa kita amankan yang 5 orang ini lagi. Saat ini petugas gabungan masih melakukan pengejaran kepada 5 tahanan yang masih kabur. Propam Polda Kalimantan Timur juga melakukan penyelidikan internal kepada para petugas jaga terkait kasus tersebut. Beralih ke Jakarta, pemirsa, seorang wanita yang sedang hamil muda tewas tersambar kereta komuter lain di perlintasan rel kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala dan juga kaki. Reni, usia 26 tahun, wanita asal Pandeglang, Banten, tersambar kereta komuter lain di perlintasan kereta Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Wanita yang tengah hamil muda ini tersambar komuter lain jurusan Bogor, Jakarta, tidak jauh dari rumah indekosnya. Peristiwa ini bermula ketika korban sedang berdiri di pinggir rel kereta api sambil memesan ojek online. Saat sedang menatap layar ponsel, korban tidak menyadari rangkaian kereta melintas dan langsung menyambar karyawati bagian pemasaran di sebuah perusahaan swasta tersebut. Korban yang sempat terseret beberapa meter pun tewas seketika dengan luka di bagian kepala dan kaki. Petugas Polsek Tebet dan identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dia mau nungguin Grab lagi itu kan, 2 tuh chattingan sama temennya. Mungkin dia terlalu turun gitu, akhirnya kesamber, yang satu masih di atas. Dia itu turun duluan. Dia ngontrak di belakang ini nih ngontrak dia gitu. Jasad korban dibawa ke kamar jenazah RSCM guna divisum untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terlilit utang, supir angkot di Padang nekat mencuri di sebuah sekolah. Pelaku menggasak berangkas berisi uang belasan juta rupiah.
Reski, usia 32 tahun, seorang sopir angkutan kota di kawasan Balai Gadang Lubuk, Minturan, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, ditangkap Satreskrim Polresta Padang. Pria ini telah membobol sebuah sekolah dan menggasak brankas berisi uang belasan juta rupiah. Petugas menyita barang bukti uang tunai ratusan ribu rupiah, sisa dari hasil curian, serta 1 unit ponsel. Namun berkas yang berhasil dibobol pelaku telah dibuang ke Sungai Muara Penjalinan setelah isinya langsung digasak. Petugas mencari barang bukti brankas di sekitar lokasi. Pelaku mencuri seorang diri dengan membobol pintu dan jendela sekolah menggunakan gergaji besi, lalu menggasak uang dalam brankas untuk membayar hutang serta berfoya-foya. Cara dia masuk tentu saja dengan cara membobol jendela dan membobol pintu, kemudian mencari keberadaan brankas untuk dibawa keluar. Di mana berdasarkan hasil penyelidikan di TKP tidak ditemukan CCTV. Namun tim bergerak mencoba untuk mencari dan mengidentifikasi di mana tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Hasil investigasi saat rapat dengar pendapat terkait kasus lansia yang meninggal dunia, Kepala Dinas Kesehatan Karawang emosi. Kemarahan Kepala Dinas ini memicu kemarahan pihak keluarga korban hingga berujung kericuhan. Kericuhan pecah saat rapat dengar pendapat Komisi 4 di Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat membahas dugaan kelalaian medis Rumah Sakit Hestin, Rengas Dengklok, Karawang. Kepala Dinas Kesehatan Karawang yang terpancing emosi saat dicecar hasil investigasi terkait kasus meninggalnya Mursiti disambut amarah dari pihak keluarga korban. Sejumlah peserta RDP yang hadir berusaha menengahi dan melerai. Namun keributan semakin memanas saat Kepala Dinas meninggalkan tempat duduknya. Terkait insiden ini, Kepala Dinas Kesehatan Karawang meminta maaf. Dirinya menegaskan hasil penelusuran tim medik masih dalam proses dan belum bisa dipublikasikan secara lengkap. Mohon maaf bisa sampai kepancing sampai karena dalam artian kejar terus masalahnya. Gitu. Saya sebenarnya lebih senang tadi lebih baik skors dulu, informal dulu lah dan sebagainya, dan menyiapkan juga untuk sebagai tadi kalau yang diminta hasil investigasi bagaimana, yang paling kita akan sampaikan yang bentuknya resume dulu ya dok ya. Ada mispersepsi ya, miskomunikasi antara pemohon dengan pihak Dinas Kesehatan karena pada hari ini tidak bisa menghadirkan laporan audit investigasi sehingga kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Karawang memutuskan untuk dipending. Buka terang-terangan, astagfirullahaladzim. Sebelumnya, seorang lansia bernama Mursiti, warga Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meninggal dunia usai menjalani tindakan operasi bisul pada Sabtu 11 Oktober 2025. Dugaan malpraktek muncul setelah beredar video ditemukannya gulungan kain kasa di belahan perut bagian bawah saat prosesi pemandian jenazah Mursiti. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian Timothy Anugrah Putra, mahasiswa Udayana, masih terus dalam penyelidikan pihak kepolisian. 19 saksi telah diperiksa polisi. Bekerja setiap hari membuat hati murung. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Senang berkenalan teman-teman. Misteri kematian mahasiswa Timothy Anugrah Putra, mahasiswa semester 7 Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Udayana, masih terus diselidiki pihak kepolisian. Sebanyak 19 orang saksi telah dimintai keterangan dari pihak kampus, ayah, hingga sahabat korban. Terkait dugaan perundungan menjadi penyebab korban bunuh diri masih terus diselidiki. Namun dari keterangan sejumlah saksi termasuk sahabat korban tidak pernah mengetahui Timothy menjadi korban perundungan karena korban termasuk anak yang pintar dan disegani kawan seangkatannya. Pembuktian apakah
ada mungkin unsur perundungan atau pembulian terhadap korban sehingga mengakibatkan korban bunuh diri. Nah, itu masih dalam proses penyelidikan dari kami. Terkait bukti CCTV di lantai 4 lokasi korban diduga melompat, dari keterangan pihak Universitas Udayana, CCTV tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2023. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.